Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang buku Habib Hasan bin Ahmad Baharun yang berjudul Pengantar Belajar Ilmu Nahwu. Sekarang sudah memasuki pelajaran nomor 11. Pembahasannya tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Sebelum kita masuki buku ini, kita akan menjelaskan secara global. Mudhaf dan mudhaf ilaih itu adalah menyatukan dua kalimat sehingga menjadi satu. Contohnya, misalnya kita ingin mengatakan rumahnya Zaid atau rumah milik Zaid, atau kita ingin mengatakan handphone milik ayah atau handphonenya ayah, atau kita ingin mengatakan mobilnya teman saya atau mobil milik teman saya. Nah, konteks-konteks seperti ini dalam bahasa Arab kita bisa terjemahkan menggunakan tarkib atau susunan idhofi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Itulah gampangnya apa yang dimaksud dengan mudhaf dan mudhaf ilaih dalam konteks bahasa Indonesia. Dalam contoh misalnya pulpen milik teman saya, maka kita bahasa Arab apa? Pulpen. Kolam teman saya sahibi. Maka kita gabungkan antara dua kalimat ini menjadi satu, menjadi qalamu sahibi. Ya, qalamu ini namanya mudhaf, sahibi ini namanya mudhaf ilaih. Itulah salah satu fungsi penggunaan mudhaf ilaih di dalam bahasa Indonesia. Artinya sekarang kalau misalkan kita ingin menerjemahkan pulpennya Muhammad, jangan lagi qalamuhu Muhammad. Ini salah. Yang benar adalah qalamu Muhammadin menggunakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Hasan bin Ahmad Baharun berkata, nomor 11, mudhafun dan mudhafun ilaih, yaitu dua kata yang dijadikan satu makna atau arti. A. Isim pertama namanya mudhaf. B. Sedangkan yang kedua namanya mudhafun ilaih. Seperti mihfazatun nuqudi. Mihfazatun adalah mudhaf, sedangkan an-nuqudi adalah mudhafun ilaih. C. Hukum mudhaf isim yang pertama. Apa hukum secara i'rab atau ilmu nahwu dari isim yang pertama? Pertama, tidak boleh memakai tanwin. Yang menjadi mudhaf tidak boleh memakai tanwin. Contohnya sayyaratun, ketika menjadi mudhaf maka menjadi sayyaratul ustadzi, mobil milik ustadz. Sayyaratul ustadzi tidak pakai tanwin. Yang kedua, tidak boleh memakai alif lam seperti as-sa'atu, jam. As-sa'atu jam, menjadi sa'atul jidari, jam dinding. Sa'atul jidari tidak menggunakan alif lam ketika dia menjadi mudhaf. Pembahasan berikutnya, sedangkan hukum mudhaf ilaih. Sekarang hukumnya mudhaf ilaih. Sedangkan hukum mudhafun ilaih, isim yang kedua selalu memakai kasroh dalam kurung majrur, seperti Abdullahi sa'atul jidari. Allahi lafdzul jalalah di situ menjadi mudhaf ilaih, maka harokatnya kasroh. Al-jidari di situ menjadi mudhaf ilaih, isim yang kedua, maka harokatnya kasroh. Isim yang kedua selalu menggunakan harokat kasroh. Ini adalah teori secara umum. Jadi itulah pembahasan kita mudhaf ilaih seperti yang kita jelaskan di awal. Salah satu fungsinya adalah untuk menerjemahkan teks dalam bahasa Indonesia yang artinya kepemilikan. Misalnya rumah milik ayah saya. Bahasa Arabnya rumah baitun atau al-baitu. Ayah saya bahasa Arabnya abi. Ayah saya adalah abi. Nah, sekarang kita gabungkan dan kita gunakan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih menjadi baitu abi. Yang pertama, baitu namanya mudhaf, hukumnya apa? Tidak boleh pakai tanwin, baitu. Kemudian yang kedua, hukumnya apa? Tidak boleh pakai alif lam, baitu, nggak boleh al baitu. Baitu abi, ayahku. Contoh lain lagi, misalkan kita ingin mengatakan ini kasur milik saudara. Kasur milik saudara perempuan. Bahasa Arabnya kasur, firashun atau al-firashu. Bahasa Arabnya saudara perempuan, al-ukhti atau al-ukhtu, afwan, al-ukhtu. Nah, kita gabungkan dua kalimat ini menjadi firashul ukhti. Firashu yang pertama tidak boleh menggunakan tanwin. Firashu nggak boleh firashun. Ya, nggak boleh juga menggunakan alif lam. Al-firashu nggak boleh, tapi harus firashu. Kemudian al-ukht, harokatnya hukumnya apa? Harus kasroh. Al-ukhti, firashul ukhti, kasur milik saudara perempuan. Itulah teori mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan jangan lupa sering praktekkan
baik itu menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dan silahkan tulis di kolom komentar hasil latihannya, dan silahkan praktekkan ketika kita membaca redaksi-redaksi bahasa Arab di dalam literasi-literasi yang kita baca di pondok pesantren ataupun di tempat-tempat yang lain. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa praktek dan hafalkan kosakata, dan ikuti terus video kami. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.